Film ini dibuka dengan 3 orang yang tergabung dalam komplotan pencuri. Mereka berhasil membobol sebuah rumah mewah yang sedang ditinggal pemiliknya, bro. 3 orang itu adalah Rocky, Alex, dan Jesse. Mereka menyapu isi rumah, mengambil berbagai barang berharga, bahkan sempat merusak beberapa perabot. Tapi ada satu hal yang cukup aneh, bro. Mereka sama sekali nggak mengambil uang. Setelah pencurian itu, Rocky mengatakan kalau dia akan pergi meninggalkan negaranya bersama Jesse. Dia juga mengajak Alex untuk ikut kabur bersama mereka. Tapi sayangnya, Alex menolak. Dia bilang gak bisa pergi karena masih harus menjaga ayahnya yang tinggal di sini. Sorenya, Jesse menjual hasil curian mereka untuk mendapatkan uang, sekaligus mengambil target berikutnya. Target itu adalah sebuah rumah yang berada di bawah lingkungan tempat ayahnya Alex bekerja. Rumah tersebut ditinggali sendirian oleh seorang pria tua tanpa keluarga. Lingkungannya pun sepi, apalagi sejak putri pria buta itu meninggal beberapa waktu lalu. Di titik ini, Jesse mulai mengarahkan pencurian untuk mengambil uang tunai. Tapi Alex langsung menolak, karena dari awal perjanjian mereka jelas, gak pernah mengambil uang tunai. Sayangnya, kali ini Alex kalah suara, bro. Rocky justru mendukung rencana Jesse dan yakin pencurian ini bakal berhasil. Alex sempat memutuskan untuk gak ikut rencana nekat itu. Dia gak mau ayahnya kena masalah. Tapi Rocky terus membujuknya, sampai akhirnya Alex mau mencari tahu lebih jauh soal rumah tersebut dan menyetujui rencananya. Di sisi lain, Rocky adalah seorang anak perempuan dengan ibu pecandu. Dan semua urusan uang di rumah ada di pundaknya. Dia butuh uang untuk membawa adiknya pergi dari lingkungan ini. Itulah alasan kenapa Rocky terus mendorong Alex agar ikut dalam pencurian ini. Setelah Alex setuju, Jesse langsung mulai mengintai rumah target. Di dalam mobil, Alex menyadari Rocky punya tato baru. Di situ, Rocky bercerita, sejak ayahnya meninggal, ibunya selalu menyalahkannya. Bahkan, ibunya sering mengurung Rocky di bagasi mobil selama berjam-jam. Karena itu, Rocky menggambar sebuah lubang kecil, cahaya yang selalu dia lihat saat terkurung di dalam bagasi. Setelah mendengar cerita itu, Alex pun bilang, kalau uang tersebut benar-benar mereka dapatkan, dia akan ikut pergi bersama mereka. I know you will. Saat mereka mulai menyusun strategi pencurian, akhirnya Rocky mengambil keputusan cepat. Dia yang akan masuk lebih dulu lewat jendela. Rocky berhasil masuk lewat jendela kamar mandi, tanpa menyadari bahwa setiap jendela di rumah itu juga dilengkapi alarm. Dia masuk dan berusaha mematikan seluruh sistem keamanan. Tapi saat berada di dalam, pandangannya tertuju pada foto seorang gadis yang dipenuhi bunga dan dipasang terbalik. Sebuah tanda duka yang gak biasa. Rocky akhirnya membuka pintu untuk Alex dan Jesse, lalu menyuruh mereka melepas sepatu. Mereka mulai buka laci demi laci, sampai akhirnya Jesse naik ke lantai atas yang gelap. Masuk ke kamar utama dengan TV yang masih menyala menampilkan video seorang anak kecil. Saat Jesse baru akan memulai aksinya, di kamar itu, pria buta tiba-tiba terbangun. Dia mematikan TV tanpa menyadari kehadiran Jesse. Panik, Jesse langsung mengeluarkan obat bius yang memenuhi kamar dengan asap kebal. Setelah menggeledah hampir seluruh rumah, mereka menemukan satu ruangan yang terkunci. Jesse yang semakin arogan mencoba membuka pintu itu dengan linggis. Karena gagal, dia justru mengeluarkan pisau api. Saat mereka hendak bergerak ke arah sana, pria buta itu muncul dari ruangan lain sambil membawa plastik hitam untuk membungkus tubuh Jesse. Beruntung, kali ini mereka masih bisa lolos, bro. Pria buta itu kembali menyeret jasad Jesse, sementara Alex dan Rocky mencoba mencari jalan keluar lain. Tapi di ruangan bawah tanah, situasinya semakin buruk. Teriakan refleks Rocky justru memberitahu pria buta bahwa ada orang di bawah sana. Saat lampu menyala, Alex dan Rocky terkejut melihat seorang perempuan yang dirantai dan dibekap mulutnya. Memohon agar mereka membawanya keluar. Alex menolak, tapi perempuan itu memaksa Rocky.
melihat potongan berita yang dia simpan. Berita tentang dirinya sebagai orang yang menyebabkan kematian anak pria buta itu, bro. Rocky ingin menolong perempuan tersebut, tapi Alex menolak karena waktu mereka sangat terbatas. Di detik-detik terakhir, Alex akhirnya membantu. Dia membuka berangkas, mengambil kuncinya, dan melepaskan rantai perempuan itu tepat sebelum pria buta itu hampir tiba. Mereka berhasil mencapai pintu keluar. Tapi pintu itu terkunci. Saat Alex berhasil membukanya, pria buta itu sudah berdiri di depan mereka dengan pistol. Dia menembak membabi buta, melukai telinga Alex, menjatuhkan ponsel Rocky, dan tanpa sengaja membunuh perempuan yang selama ini dia sandera. Alex mencoba melarikan diri, sementara pria buta itu terus menembak ke segala arah. Hingga akhirnya dia menyadari bahwa perempuan yang barusan tertembak adalah orang yang selama ini dia lindungi dengan caranya sendiri. Setelah itu, pria buta langsung mengunci pintu ruang bawah tanah. Satu-satunya cara untuk keluar sekarang adalah kembali ke atas dan melewati pintu depan. Alex dan Rocky berlari sekuat tenaga. Tapi sebelum mereka sempat naik, pria buta mematikan aliran listrik di gudang bawah. Seketika semuanya jadi gelap total. Sayangnya, meski buta, pria buta ini punya insting yang luar biasa, bro. Indera pendengaran dan penciumannya sangat tajam. Jadi suara sekecil apapun bisa jadi petunjuk. Dalam kondisi gelap total, Rocky yang gak bisa melihat apa-apa justru tanpa sadar bergerak mendekati pria buta itu. Dia beruntung gak langsung tertembak. Tapi posisi Alex malah ketahuan dan dia dicekik. Di saat pria buta itu hendak menembak Alex, pistolnya justru kehabisan peluru. Bergerak. Karena satu langkah salah, bisa bikin mereka langsung diterkam, bro. Alex menyuruh Rocky membuka pintu dengan kunci yang dia pegang. Sementara Alex berusaha tetap diam. Tepat saat Rocky menemukan kunci dalam keadaan panik, mereka malah masuk ke kamar kosong dan terjebak di dalamnya. Di sisi lain, pria buta kembali mengambil pistol cadangannya. Alex mencoba memanggil polisi lewat remote lewat ventilasi udara. Sementara Alex menahan pintu yang terus didobrak. Tapi akhirnya, Alex justru terlempar keluar dan terjatuh dari jendela. Untungnya, dia jatuh di atas jendela luar yang sudah retak dan pingsan, tepat di atas posisi pria buta. Sementara itu, anjing penjaga berhasil mengendus pelarian Rocky dan masuk ke ventilasi udara. Rocky terjebak buntu dan malah terjatuh kembali ke dalam salah satu ruangan. Di saat yang sama, Alex yang mulai sadar justru ditembaki. Kaca jendela pecah dan dia kembali terjatuh ke dalam rumah. Alex berusaha bersembunyi dan menahan diri agar nggak mengeluarkan suara, bahkan nafas sekalipun. Tapi dia nggak kuat terlalu lama dan akhirnya memilih menyerang balik pria buta tersebut. Alex sempat berhasil merebut pistol dari tangan pria buta. Tapi itu cuma sesaat, bro. Habis-habisan. Bahkan dia nyaris dibunuh menggunakan gunting rumput. Di sisi lain, Rocky hampir berhasil keluar lewat ujung ventilasi. Tapi tepat saat harapan itu muncul, dia ditarik dari bawah dan kembali jadi sasaran pria buta. Rocky dicekik sampai pingsan. Serantai di tempat yang sama dengan perempuan yang sebelumnya disekap. Rocky memohon agar dilepaskan, mengatakan bahwa dia paham jika pria buta itu hanya ingin perempuan yang menabrak anaknya membayar perbuatannya. Tapi pria buta menolak. Dia justru mengungkapkan kenyataan mengerikan kalau dia menculik membunuh anaknya untuk mendapatkan anak pengganti. Dan perempuan itu tewas dalam kondisi mengandung anaknya. Di ruangan lain, Alex akhirnya sadar kalau gunting rumput yang tadi digunakan ternyata tercancap di tubuh yang salah, alias di jasad Jesse. Alex bangkit, mengambil palu dan bersiap. Sementara itu, di ruang bawah tanah, pria buta tersebut mengubur perempuan pembunuh anaknya dengan cara mengecor tubuhnya, bro. Saat Alex berusaha membuka pintu, di ruang bawah tanah, Rocky masih berhadapan langsung dengan pria buta itu.
Dengan nada dingin, pria buta itu mengaku bahwa dia sebenarnya nggak berniat menyakiti. Dia bahkan bilang akan membebaskan perempuan itu setelah melahirkan anaknya. Tapi karena perempuan itu sudah mati, pria buta itu justru berniat memasukkan spermanya ke tubuh Rocky. Saat Rocky pasrah dan merasa nggak punya jalan keluar lagi, tiba-tiba Alex muncul menghantam pria buta itu hingga terjatuh. Alex melepaskan Rocky, memborgol tangan pria buta tersebut dan menghajarnya tanpa ampun. $, mereka tetap akan ditangkap. Di luar dugaan, pria buta itu malah meminta mereka mengambil saja uangnya, asal segera pergi dari rumahnya. Tapi semuanya belum berakhir. Saat mereka hampir keluar, Alex tiba-tiba ditembak dari belakang saat membuka pintu. Tanpa berpikir, dia justru melepaskan anjingnya untuk memburu Rocky, bro. Rocky berhasil sampai ke mobil, tapi sialnya tas berisi uang terlepas dan dia terjebak di dalam mobil karena anjing itu mengitari di luar. Saat hendak menyalakan mobil, dia sadar kalau ternyata kuncinya nggak ada, bro. Rocky pun berpikir cepat. Dia membuka bagasi dari dalam mobil, memancing anjing itu untuk masuk. Jebakannya sempat berhasil, tapi anjing itu kembali keluar dan hampir menggigit Rocky. Beruntung, Rocky berhasil merantai anjing tersebut dan keluar dari mobil dan menyeretnya ke jalan raya, bro. Rocky dibawa kembali ke rumah. Di sana, dia melihat remote alarm, menyalakannya dan membuat pria buta itu panik. Dalam kekacauan ini, Rocky berusaha menyerangnya dan mendorong pria buta tersebut hingga terjatuh ke ruang bawah tanah. Rocky akhirnya berhasil pergi membawa uang itu, tepat saat polisi tiba di rumah tersebut. Namun di akhir cerita, Rocky melihat berita kalau pria buta itu selamat dan berada dalam kondisi stabil. Artinya, semua teror itu belum benar-benar berakhir. Monster yang hidup di rumah itu masih tetap bernafas. Sementara dunia nggak pernah tahu sekejam apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok rumah tersebut, bro. Dan akhirnya, di titik inilah film Don't Breathe berakhir. Rocky memang berhasil keluar dari rumah itu dengan uang dan kebebasan. Tapi kengerian yang dia tinggalkan nggak pernah benar-benar selesai. Dan film ini ngasih kita satu pelajaran penting, bro. Bahwa kejahatan nggak selalu datang dari tempat gelap. Dan rasa kasihan yang salah justru bisa menutup mata kita terhadap bahaya yang nyata. Di dunia nyata, nggak semua korban itu lemah. Dan nggak semua monster terlihat menakutkan dari luar. Seperti kata Fredrik Nesi, siapapun yang melawan monster harus berhati-hati agar tidak menjadi monster itu sendiri. Karena di film ini, bahaya bukan cuma soal siapa yang jahat, tapi soal siapa yang kita pilih untuk kita percaya. Kalau menurut kalian, siapa sebenarnya monster di film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian suka cerita film gelap kayak gini. Subscribe biar nggak ketinggalan cerita film berikutnya. Dan share ke teman-teman kalian yang berani nonton horor tapi belum tentu siap mikir setelahnya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya, bro.